Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'd. Apa kabar pecinta dan pemirsa Istana Ilmu Sabir Rahim di mana saja berada? Semoga saudara-saudariku sekalian beserta keluarga Allah selalu anugerahkan nikmat sehat walafiat, panjang umur serta rezeki yang berlimpah lagi berkah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menerangkan tentang sebuah kajian hadis, yang mana hadis ini temanya adalah atau judulnya yaitu tugas malaikat Jibril alaihissalam selain menurunkan wahyu. Ya, kan sekarang Nabi dan Rasul sudah tidak ada lagi, ya. Apakah malaikat Jibril otomatis pensiun? Tidak. Lalu apa tugas malaikat Jibril, ya, selain menurunkan wahyu? Nah, disinilah ada dalam hadis, ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, yang riwayatnya dari Ibnu Najjar, ya. Mari kita kupas hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Jibrila muwakkalun bi hawaiji bani Adama, ya. Bersabda Rasulullah SAW, inna sesungguhnya Jibrila bermula malaikat Jibril alaihissalam, muwakkalun itu ditugaskan mengurus bihawaiji bani Adama akan kebutuhan-kebutuhan keturunan Nabi Adam alaihissalam, ya. Nah, ini kita keturunan Nabi Adam alaihissalam, ya, mau muslim mau kafir, ya, itu semuanya adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam, ya. Jadi kita semua pasti punya kebutuhan-kebutuhan, ya, khususnya kebutuhan sandang, pangan, papan, ya. Nah, itu, dan juga kebutuhan yang lain, ya. Nah, itu. Faida da'al abdu al kafiru, ya. Nah, lalu Nabi melanjutkan, maka jika da'a berdoa siapa? Al abdu, ya, seorang hamba, al kafiru yang kafir, ya. Nah, itu. Jadi kan ada hamba yang mukmin dan kafir. Nah, ini bagaimana apabila seorang hamba yang kafir itu berdoa, ya. Nah, jadi orang kafir kan sama juga, ya, dia butuh kesehatan, dia butuh harta, ya, dia butuh juga makan, dia butuh minum, butuh pakaian, tempat tinggal, gitu kan. Nah, butuh keselamatan dan sebagainya, ya. Nah, itu bagaimana sikap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, apabila ada hambanya yang kafir berdoa? Maka Nabi menjelaskan, qala, maka berfirman siapa? Allah Ta'ala, mahlur Allah. Ya Jibrilu, wahai Jibril, ya, iqdi hajatahu. Iqdi, kata Allah, penuhilah wahai Jibril hajatahu, akan hajat atau kebutuhannya, ya. Jibril itu orang kafir, mintanya apa? Ya, minta harta, kasih harta, ya. Yang banyak juga nggak apa-apa, ya. Nah, itu. Tapi aku nggak ridho. Nah, begitu, ya. Jadi apabila ada seorang hambanya Allah yang kafir, dia berdoa, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menanggapi, ya. Bagaimana menanggapinya? Qala Allahu, ya, berfirman siapa? Allah Ta'ala, ya, ya Jibrilu, wahai Jibril, iqdi hajatahu, ya, penuhilah hajatahu, akan hajat-hajatnya, ya. Jadi apa dia punya kemauan, kasih wahai Jibril, ya. Dia minta sehat, kasih sehat. Dia minta panjang umur, kasih panjang umur, ya. Dia minta rezeki lancar, berlimpah, kasih, gitu kan. Nah, itu. Dia minta apa? Naik jabatan, kasih jabatan, ya. Pokoknya iqdi hajatahu, kasih aja deh Jibril, ya. Kenapa?
Ya kok main dikasih-kasih aja begitu kan? Tuh kata Allah, fa inni la uhibbu an asma'a du'aahu, ya. Karena sungguhnya aku la uhibbu itu tidak senang aku an asma'a untuk mendengarkan siapa aku du'aahu akan doanya itu hamba yang kafir, ya. Jadi Allah itu nggak senang akan doanya hamba yang kafir itu, ya. Kenapa? Ya Allah yang mengabulkan semua doa-doanya, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan keselamatan, perlindungan kepada mereka. Tapi kenapa mereka menyembahnya kepada selain Allah? Gitu ya. Nah begitu, jadi aku tidak senang akan doa-doanya. Udah, kasih aja Jibril, ya. Ibarat kata begini, ya, kita ada seorang ini ya, lagi makan nih, ya. Kita lagi makan di sebuah kafe, terus ada seorang pengamen, ya. Nah, terus pengamen tuh maaf, suaranya kacau lah gitu ya, kayak apa, radio rusak ya, kaleng rombeng jatuh ya. Wah, pokoknya nggak enak kedengerannya gitu. Dia nyanyi gitu kan. Wah, gitu. Kita ngedengernya juga kan kagak seneng gitu ya. Wah, tuh. Jadi udah kasih aja tuh ya. Biar cepat pergi dia deh. Tuh ya. Jadi kita ngedengar pengamen yang suaranya jelek itu kan, ya, kadang-kadang nyanyinya belum habis ya. Udah langsung kita kasih aja. Ya, dia perlu duit kan, udah kita kasih duit gitu kan, supaya dia itu pergi dari sisi kita. Kenapa? Itu kita nggak seneng sama doanya dia, sama nyanyian dia gitu kan. Nah begitu ya. Nah jadi sama aja ya, orang kafir ya, dia itu berdoa pada Allah ya, minta ini minta itu gitu kan. Udah, aku nggak suka nih suara doanya itu ya, udah kasih aja Jibril, kasih aja deh gitu ya. Nah jadi ibarat itu tadi ya, pengamen yang suaranya jelek gitu kan, tiba-tiba dia datang gitu kan, wah gonjreng dia nyanyi gitu kan. Kadang baru sedikit nyanyinya juga kita, wah kayak sakit nih kedengarannya gitu kan, telinga kita itu udah nih kasih aja deh tuh ya, umpamanya 2.000 kayak apa 5.000, udah cepat pergi dah gitu ya. Tuh jadi kenapa? Karena kita nggak suka ngedengar suara dia gitu. Jadi dia minta duit ya melalui apa ya, dia mengamen, udah kita kasih aja deh gitu ya. Nah, sama aja kayak gitu ya, Allah ya segera memberi hajat-hajat yang diminta oleh orang kafir gitu loh. Jadi yang mengabulkan doa orang kafir yaitu Allah, bukan Tuhan siapa-siapa. Karena Allah yang menciptakan mereka juga ya. Allah yang memberi rizki, yang melindungi mereka gitu kan. Nah dalam ayat Al-Quran dijelaskan kan, wa takum min kulli ma sa'altumuhu. Jadi aku berikan kepada kamu sekalian apa-apa yang kamu minta ya. Ya baik yang mukmin, yang kafir, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala ya. Cuma kalau buat yang kafir mah udah dicepetin ya, apa dia minta, Jibril kasih aja, kasih tuh. Jadi malaikat Jibril ini bertugas apa? Yaitu mengurusi kebutuhan manusia gitu ya. Nah itu ya, jadi selain menurunkan wahyu ya, nah sekarang nabinya dan rasulnya sudah tidak ada. Nah ini jadi Jibril ditugaskan sama Allah untuk memberikan kebutuhan manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir ya. Nah itu. Bagaimana sekarang kalau perlakuan Allah kepada orang yang beriman? Wa idza da'a al-abdul mu'minu, dan apabila berdoa siapa? Al-abdul mu'minu, hambanya yang beriman, qala maka berfirman siapa Allah? Ya Jibril, wahai Jibril, tuh, ihbis hajatahu, tahanlah kebutuhannya tuh ya. Jadi dia minta gitu kan, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun nih orang yang mukmin ini berdoa mulu ya, sholat tahajudnya dikerjain, duhanya dikerjain gitu ya. Dia pakai puasa juga, dia berdoa, dia berzikir ya, semua doa-doa yang direkomendasikan kepada yang dibaca gitu kan, dia tidak mengenal lelah gitu. Kata Allah gimana kepada Jibril? Hai Jibril ya, tahan
kebutuhannya tahan. Jangan dulu kamu kasih gitu kan. Gitu. Kenapa? Fa inni uhibbu an asma'a du'ahu, ya. Nah, maka sungguhnya aku, kata Allah, fa inni uhibbu, ya. Maka sungguhnya aku, kata Allah, uhibbu itu senang aku, an asma'a, ya, akan mendengar aku du'ahu, ya, akan doanya itu hamba yang mukmin. Begitu, ya. Jadi kalau orang mukmin berdoa itu enggak langsung dikabulkan hajatnya, ya, sengaja dientar-entarin dulu, ya, biarin, aku seneng ngedengar doanya, begitu, ya. Sama pengamen, ya. Nah, yang kali ini pengamennya suaranya bagus, ya, waduh, kayak bener artis, ya, ya gitu, yang wah lagi tenar di mana, ya, di televisi gitu kan, itu, ya, atau di YouTube gitu, wah suaranya bagus banget, ya. Dia udah beres nyanyi satu lagu, ya nggak langsung dikasih, udah tambah lagi nyanyinya, 2 lagu udah beres, tambah lagi sampai 10 lagu gitu. Jadi nggak dulu kita kasih duit, ya, karena apa? Kita senang sama suaranya indah gitu kan, udah yuk suruh ini dulu panjang dulu nyanyinya gitu kan, udah capek baru wah kita ngerogoh kasih 100.000 dah tuh, ya, tuh begitu, ya. Jadi sama aja dengan hambanya Allah yang beriman, ya. Jadi jangan aneh kalau umpamanya ada orang muslim dan muslimah, ya, dia berdoa gitu, ya, terus apa, doanya nggak langsung dikabulin, ya. Jadi sengaja tuh dientar-entarin sama Allah. Kenapa? Karena Allah seneng, ya, mendengar doanya hambanya yang beriman. Nah begitu, ya. Jadi malaikat Jibril itu, ya, selain menurunkan wahyu, itu ditugaskan yaitu mengurus kebutuhan Bani Adam, ya. Nah itu, jadi itulah, ya, yang menjadi kerjaan malaikat Jibril, ya, setelah Nabi dan Rasul tidak ada, yakni mengurus kebutuhan dari manusia, ya, baik yang mukmin maupun yang kafir. Itu adalah adalah refleksi, ya, pencerminan dari sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah itu apa? Ya, maha pengasih. Jadi semuanya dikasih, yang nggak mukmin, yang kafir, semuanya dikasih, ya. Nah itu, jadi makanya kita jangan lupa untuk selalu berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada doa yang belum dikabul gitu kan, nah itu pasti nih Allah apa, senang sama doaku nih, Allah lagi dengerin terus doaku gitu kan. Udah jangan pernah bosan, terus berdoa, terus meminta, ya. Nah itu nanti kalau umpamanya kata lu udah cukup, udah nanti Allah kasih kita nikmat yang banyak, yang mana kita subhanallah sampai nangis nerimanya juga karena begitu besarnya, begitu, ya, begitu sangat-sangat kita butuhkan, ya. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.